Halo semuanya, kembali lagi di my YouTube channel. Saya Nisa Rifka Viva, yang di video kali ini akan menjawab ulangan tengah semester Pancasila yang berisikan 4 pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah dasar historis. Dasar ini merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik itu menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua ada dasar filosofis. Dasar filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang terbentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada dasar sosiologis. Dasar ini mempertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dasar ini juga sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kemudian ada dasar yuridis. Dasar yuridis sendiri merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, kemudian akan diubah atau akan dicabut sebagai menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila yaitu sebagai sumber dari segala hukum untuk sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum yang ada di Indonesia. Fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar falsafah negara. Pancasila diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian adalah Pancasila sebagai sistem falsafat, yaitu suatu kesatuan yang paling berkaitan bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Ya, kemudian ke pertanyaan yang ketiga. Yang pertama pluralisme, yaitu kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat. Yang kedua ada HAM. Jaminan hak asasi manusia merupakan bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena HAM menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi, bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga ada solidaritas. Solidaritas sendiri mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita itu bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harakatnya, apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Yang keempat ada demokrasi. Demokrasi merupakan prinsip kedaulatan rakyat, menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sebuah ideologi atau kelompok pendeta, pastor, ulama yang berhak untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus hidup dan tidak boleh hidup. Yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya apabila kita berbuat baik apapun akan kandas apabila kita melanggar keadilan. Kemudian ke pertanyaan yang terakhir.
macam norma Pancasila, yaitu norma agama. Norma agama bersumber dari Tuhan melalui utusannya yang berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai pemerintah-pemerintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan dianggap sebagai aturan yang datang dari suara hati sanubari manusia, dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan ini, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, cemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga ada nilai kesopanan. Nilai kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia yang dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum yaitu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan perintah atau larangan yang memaksa dan yang akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggarnya. Sekian jawaban ulangan tengah semester dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.